Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Nizar Zulmi, guru SMP Negeri 48 Surabaya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ada pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 Kurikulum Merdeka pada bab 8. Mari simak uraian materi berikut ini dengan seksama. Mohon dipersiapkan tempat duduknya terlebih dahulu. Dengarkan dengan seksama, dengarkan yang fokus. 1. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. Perhatikan ayatnya dan bisa Anda pause video ini untuk dibacakan bersama-sama dengan temannya. Selanjutnya saya akan membacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Yang kedua, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah. Antara lain, 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Ini yang perlu diperhatikan bersama. Lalu bagaimana cara menghindari ghibah? Yakni yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, senantiasa menjaga lisan kita. Dan yang kelima, senantiasa berpikir positif dalam segala hal. Dan yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa agar kita terhindar dari yang namanya dosa-dosa ghibah. Yang ketiga, Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan sangat teliti. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 4, surat ke-49 ayatnya ke-6, silakan sekali lagi di pause video ini untuk kamu membaca sendiri ayatnya. Baik, saya sampaikan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Tabayun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Tekniknya seperti ini. 1. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran.
Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar adanya. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah kebebasan informasi. Contohnya, dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Penggunaan yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak orang lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoax? Berikut adalah teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs yang kita akses. Yang ketiga, periksa fakta-fakta yang ada, bandingkan dengan fakta-fakta yang lain. Yang keempat, cek keaslian fotonya. Bisa jadi itu editan ataupun sebagainya. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis. Tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain: satu, berhati-hati dalam menerima berita. Dua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Terima kasih, syukron, thank you. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.